wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Bayi Anissa Fitriani dan ini teman kelompok saya lalu Erdi Ahmad Fahrezi. Kami dari jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Mataram yang saat ini sudah semester 5. Jadi di sini kami bermaksud untuk mewawancarai ibu yang merupakan salah satu pengurus di Asrama Putri Pondok Pesantren Al-Badriyah. Jadi untuk memenuhi tugas di mata kuliah gender dan pembangunan, yakni tugas mewawancarai seorang tokoh perempuan yang memiliki peran dalam pembangunan di daerah. Sebelumnya kami meminta izin untuk mewawancarai ibu. Apakah ibu berkenan? Insya Allah saya berkenan. Jadi, terima kasih banyak. Sebelum membahas lebih jauh, bolehkah ibu memperkenalkan diri, menyebutkan latar belakang pendidikan dan bagaimana ibu terlibat dalam pondok pesantren? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, atas kedatangan Anda di sini untuk mewawancarai saya. Perkenalkan, nama saya Bayi Fahriani Fahir SPD. Saya orang asli sini, Sunda, dan menikah dengan orang sini juga, dan tetap tinggal di pondok pesantren atau di area pondok pesantren. Terkait dengan latar belakang atau profil singkat pendidikan saya, alhamdulillah sejak sekolah dasar sampai ke jenjang perkuliahan seperti Nanda, saya memiliki nasib yang lumayan bagus menurut saya, karena saya dipilih oleh Allah untuk mengenyam pendidikan di dunia pondok pesantren. Selain orang tua saya juga berlatar belakang pendidikan keagamaannya sangat dalam, jadi saya sebagai anak harus mengikuti masukan-masukan atau arahan-arahan dari orang tua saya untuk tetap mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Nah, kebetulan MI saya di sini di Madrasah Ibtidaiyah Al-Badriyah. Nah, begitu juga SMP saya di sini MTS Al-Badriyah. Nah, lalu untuk sekolah menengah atas saya atau MA saya dulu tidak di sini, tapi melanjutkan ke Jawa Timur, tepatnya di Madura. Nama pondoknya Pondok Pesantren Al-Amin. Nah, saya di sana mengenyam pendidikan alhamdulillah selama 5 tahun SMA di sana, karena memiliki kurikulum sendiri sama seperti Gontor. Nah, kemudian untuk kuliahnya saya tidak di sana, tapi saya lanjut ke Jawa Timur juga, cuma di Probolinggo, di Paiton, tepatnya di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Nah, alhamdulillah di sana saya mengenyam pendidikan 4 tahun sampai selesai S1. Nah, sejak 2016 hingga saat ini, alhamdulillah saya tetap dipercaya sebagai Kabid Kepesantrenan 2 Putri, yang biasa disebut sebagai pemangku atau wali asrama khusus putri, yang bertanggung jawab dan mengelola segala jenis kegiatan dan sarana, berikut juga peraturan yang ada di asrama. Sebagai penanggung jawab asrama putri di pondok pesantren, apa saja kegiatan yang menjadi tanggung jawab utama ibu dalam pengelolaan asrama? Terkait dengan kegiatan dan pengelolaan ada di asrama, kegiatan pokok sebenarnya selain ya namanya juga sekolah ya, di sini selain lembaga pendidikan juga difokuskan pada pembinaan spiritual, pembinaan mental, dan ada juga pembinaan entrepreneur di sini. Nah, kaitannya dengan pembinaan spiritual atau keagamaan, salah satunya yakni meningkatkan disiplin santri dalam sholat berjamaah yang 5 waktu. Nah, selain itu juga dibina untuk pelatihan mental seperti cara untuk berpidato yang baik, melatih mental anak agar pede, yang tadinya tidak pede menjadi pede. Nah, itu juga entrepreneur seperti diajar usaha kecil-kecilan seperti membuka kios kecil-kecilan di pondok, di asrama, dan juga bercocok tanam dan lalu dijual belikan. Nah, tapi di sekitar pondok saja. Terus bagaimana peran santri yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar? Nah, kaitannya dengan peran santri, khususnya santri secara keseluruhan kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar adalah lebih pada ketika santri dijenguk oleh walinya masing-masing. Di situ mereka langsung dinilai bagaimana cara mereka berakhlak, bertutur kata, bersikap, baik juga dari segi berbusana yang baik. Jadi yang dari tadinya menggunakan kostum yang tidak layak, setelah di pondok menggunakan kostum yang sesuai yang Islam, yang syar'i. Selain itu juga santri itu menjadi contoh yang baik ketika mereka berlibur. Seperti bulan Ramadan, ketika libur semester mereka langsung terjun di masyarakat.
bisa ada diistilahkan seperti dakwah bil hal, yaitu memberikan contoh tidak hanya melalui, tidak mesti harus melalui pidato atau tidak mesti harus melalui naskah-naskah di Facebook dan lain sebagainya. Contoh kecil saja melalui tingkah laku dan cara berbusana itu sudah luar biasa dakwahnya di masyarakat. Itu menurut saya yang berdampak positif dari santri ke masyarakat. Baik Bu, sedikit kalau boleh tahu berapa jumlah keseluruhan santri dan bagaimana kondisi yang ada di asrama putri ini? Untuk kaitannya dengan jumlah keseluruhan santri di sini sekitar 250 lebih. Nah, di sana ada memiliki 3 fase atau 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama di situ adalah disebut dengan konsultan. Di sini kami sebut dengan konsultan yang terdiri dari beberapa alumni yang jumlahnya 8 orang yang sekarang selain mengabdi di pondok juga sedang kuliah seperti Nanda sekarang. Nah, untuk tingkatan kedua yaitu disebut dengan pengurus organisasi. Di sini nama organisasinya Hisabah, Himpunan Santriwati Al-Badriyah, yang mencakup khusus kelas 3 SMA aja, SMA Putri. Nah, untuk tingkatan terakhir yaitu anggota dari kelas 2 MA sampai kelas 1 MTS yang dibina dan siap untuk digembleng baik dari segi mental maupun kegiatan. Nah, kebetulan alhamdulillah di pondok ini sudah beberapa tahun ini memang tidak menerima santriwati non mukim, wajib mondok semua putra putri jenjang apapun. Baik, ini pertanyaan terakhir dari kami. Apakah inisiatif khusus yang Ibu terapkan di asrama terkait persiapan kontribusi pembangunan daerah ini? Terkait dengan kontribusi ya, kita istilahkan bahasa gampangnya, kalau kontribusi mungkin terlalu ilmiah bagi kita. Nah, kita istilahkan seperti sumbangsih ya, sumbangan dari pondok khususnya kepada masyarakat. Ya. Mungkin di sini saya kerucutkan dulu dari asrama dulu. Nah, di sini kami sebenarnya tidak bisa berbuat lebih untuk masyarakat karena kami juga masih di lingkup asrama, di lingkup pondok pesantren. Kami hanya bisa di sini lebih memfokuskan pada persiapan mental di SDM-nya, di sumber daya manusia yang kaitannya dengan kayak tadi itu yang sudah saya sebutkan, pengurus organisasi tadi. Di situ tercakup masalah pembinaan akhlak, pembinaan sholat berjamaah, pembinaan untuk kesehatan yang masuk di situ, pembinaan untuk kebersihan, perlengkapan sarana listrik dan lain sebagainya, itu sudah masuk ke organisasi itu. Jadi tujuannya apa? Untuk mempersiapkan mental anak-anak ini nanti untuk bisa berdisiplin keluar, nah, bisa bersikap dan bisa lebih peka lagi kepada masyarakat. Selain itu juga, selain dari SDM-nya seperti itu, yang dari tenaga mental anak-anak itu juga kami di sini ada beberapa unit usaha yang kami juga kerjasama dengan alumni dan masyarakat sekitar. Salah satunya di antaranya yakni laundry santri. Di sini juga kami mempekerjakan ibu RT, IRT yang dari luar yang siap bekerja 24 jam di pondok. Ya, bisa mereka bawa suami dan anaknya. Nah, selain itu juga ada di sini disebut Toba, Toko Al-Badriyah, yang mana barang-barang yang di stok di situ juga bisa dibilang 25%-nya lah itu kerjasama juga dengan alumni dan ibu-ibu di sekitar dan keluarga pesantren. Dan itu juga kerjasama dengan guru-guru ibu rumah tangga yang dari sampingan lah gitu, yang dia dari segi titip jajan dan sebagainya. Selain itu juga di sini ada air minum untuk santri yang berbentuk galon. Nah, itu juga kerjasama dengan keluarga sekaligus alumni pondok. Nah, mensejahterakan untuk semua. Gitu. Selain itu juga di sini kami untuk di sini kebetulan ada kos makan, santri itu wajib makan di pondok caranya. Nah, di sini untuk lauk pauknya, untuk bahan-bahan memasaknya kayak regi remonya itu, nah itu kita juga kerjasama dari alumni yang jadi pedagang di luar, juga untuk saling membantu gitu, asal ada income ke pondok dan juga kami membantu kesejahteraan untuk alumni dan masyarakat terdekat. Terakhir juga kaitannya dengan yang mempersiapkan untuk pembangunan daerah untuk generasi selanjutnya itu juga di sini pengajar atau tenaga pengajar lembaga juga kami tidak hanya menggunakan tenaga yang di pondok, tapi kami juga mendatangkan guru-guru luar untuk mengajar baik itu di lembaga formal maupun yang formal yang biasa kita sebut dengan lembaga madrasah dini. Nah, itu saja mungkin kalau kaitannya dengan kontribusi. Jadi kontribusi yang secara mental, yang secara persiapan untuk finansial mungkin itu sifatnya sekedar persiapan saja untuk selama di asrama agar mereka tidak
tidak tabu gitu, agar mereka tidak merasa kaku nanti ketika di masyarakat, bahwa di pondok itu sudah loh diajarkan seperti ini, sudah dibina begini, sudah siap untuk ini. Yang jurusannya sekalipun dia di pondok jurusannya bahasa Arab, tapi nanti tidak menutup kemungkinan dia akan berjurusan ekonomi dan lain sebagainya ketika dilihat. Yang jelas mentalnya dan pelatihannya sudah siap dari pondok. Itu saja mungkin kalau dari saya pribadi sebagai tabib pesantren Putri. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas ketersediaan Ibu dan waktu yang Ibu luangkan. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.